Udah. Rekamannya mah. Rahmat Sesuaiin ya. family. Kembali lagi. Apa sih? Kamu nggak masuk Tapi Rati keren. nggak kepo. Ayo. Di sini. Halo. Halo guys, kembali lagi dengan podcast yang dipenuhi dengan kerahmatan family. Kenapa namanya podcast yang penuh dengan kerahmatan? Iya, kenapa? Karena Kenapa podcast yang dipenuhi dengan kerahmatan? Karena kita berasal dari rahmat. Rahmat Gak kompak banget. family. Gak usah di pause, biarin aja. Kenapa kita nama podcastnya adalah kerahmatan? Karena kita berasal dari rahmat family. Maksudnya nama bapak kita Rahmat semua, guys. Iya, nama Ini bapak bukan kita. nama bapak kita Rahmat semua sih. Satu Maksudnya bapak. bapak kita Rahmat. Maksudnya kita anaknya Rahmat. Maksudnya kita anaknya rahmat, jadi kerahmatan family. Iya. Semoga podcast ini bisa membuat Rahmat. Rahmat yang lain. termotivasi. Rahmat yang Semoga- lain. Bapak yang rahmat namanya rahmat. Iya. Motivasi. Oke, intinya kayak gitu ya guys. Jadi kita ini mau ada pembahasan untuk podcast pertama ini. Jadi ada bintang tamu yang mungkin sudah dipanggil jauh-jauh hari ya, Ya. guys. Ya. Gitu. Jadi ya coba aja tonton sampai akhir. Kalau nggak nonton juga ya udah sih. Gitu. Balik lagi dengan kita semua. Aku Nisa. Latih. Yan. Faiz. Oke, itu dia personil dari YouTube kita. Sebenarnya kita mau bahas-bahas kayak bincang-bincang simple aja ya guys. Jadi lebih ke ya balik lagi, yang pertama harus ada rahmatnya. Maksudnya lebih ke ada maknanya gitu ya, yang Ya. semoga bisa dirahmati oleh teman-teman semuanya kayak gitu. Maksa sih sebenarnya. Iya, maksa. Terus habis itu kita mau bahas kayak bahas apa ya? Lebih ke pengalaman-pengalaman kehidupan kita gitu Ya. sih sebagai keluarga Ya. Rahmat Family ini. Kayak gitu. Oke. Kita mulai dari yang pertanyaan pertama deh. Topik kita apa bahasannya hari Topik ini? kita lebih ke pengalaman itu, pengalaman hidup. Pengalaman hidup. Dari yang pahit sampai pahit banget. Pengalaman Oh, hidup iya. di dunia. Karena kan kita beda-beda banget generasinya gitu gak Oh, sih? iya. Ya, kayak aku pun beda banget, terus dia juga paling banget. Nah, coba kita tanya satu-satu deh. Satu-satu Kalian ya. kan kepo banget. Dari pertanyaan yang pertama. Pertanyaannya kan sama, cuma jawabnya Cuma pasti kan beda-beda setiap YouTube. kehidupan orang kayak gitu kan. Nah, betul banget. Kok Mungkin kayak dari Berapa pengalaman greget? terburuk aku dulu ya. Pengalaman. iya boleh terburuk. banget pertanyaan. Dari aku dulu tuh nanti gantian ya. Iya. Kan Nggak generasi sabar. aku kan kelahiran 97 nih sama Dian. Jadi di generasi kita yang paling paling menyedihkan gitu ya. Paling menyedihkan. Paling menyedihkan. Tapi kan beda-beda ya. Kalau aku sih kalau aku pengalaman menyedihkannya itu dulu kan kan Oh, dibonceng. belum sedih. Dulu kan kalau kemana-mana kan naik motor. Kemana-mana kan naik motor. Relatif lahir udah ada mobil. Iya. Dulu kemana-mana naik motor. Nah itu kalau naik motor itu kan misalnya hujan kan kita pakai mantel ya. Iya. Nah, kalau kita masih kecil kan pasti duduknya di tengah tuh. Sedangkan mantelnya kan mantel kelelawar. Nggak kelihatan Iya, tuh. jadi pas kita naik motor tuh masih kecil, tutupan mantel kelelawar cuma bisa lihat aspal, nggak bisa lihat jalan tuh. Waduh. Nggak bisa lihat jalan. Udah nyampe mana? Terus kadang suka nebak ini pasti udah nyampe depan SD nih. Ini pasti Iya. nah gitu, itu pengalaman berkesan sih dulu waktu kecil. Yang sekarang mungkin anak-anak yang naik mobil udah nggak ngerasain tuh zaman itu tuh. Kamu ngerasain nggak kayak gitu? Pasti. Enggak kan? Iya kan? Kamu juga, kamu Aku udah ngerasain. ngerasain ya? Yang Latif depan. nggak ngerasain ya? Yang enggak dia baik ngerasain. kaya. Ngerasain musa Iya. naik motor terus mantelan? Iya, ngerasain. Kalau Enggak. dianterin MI sama mama, Oh masih. Oh masih ya. Masih Tapi ya. kalau orang-orang yang kaya, yang pendengar yang kaya pasti nggak pernah ngerasain gitu. Iya sebenarnya itu berkesan banget bagi teman-teman semuanya. Itu kalau aku sih, kalau Mbak Dian apa? Kalau Mbak Dian apa? Kayak Kamu nggak pernah susah ya? pernah. Orang kaya. Ini finansial ya. Oh iya. Bebas, Iya, bebas. pas Pokoknya aku pengalaman tua. hidup lah. Pas aku kuliah kan aku tuh kondisinya kan papaku udah pensiun, terus tinggal mama kan. Tapi
mamaku tuh bilang pokoknya kalau urusan kuliah nggak usah khawatir lah, gitu selalu ada uangnya gitu. Nah pokoknya waktu itu sempet lah ada drop gitu finansial keluarga, tapi mama tuh tetap Belum. tetap ini ya, tetap kayak udah nggak usah mikirin gitu gitulah. Udah tuh sampai lulus. keras. Tapi aku juga cari beasiswa ya, cari beasiswa di tingkat 3, terus sudah sampai lulus. Nah terus pas udah kerja, aku baru tahu kalau ternyata selama aku kuliah tuh mamaku jualin barang, jual emas, terus kayak pokoknya banyak barang yang sudah dijual, yang digadaikan di pegadaian, tapi aku nggak tahu. Demi untuk kuliah. Ini Baru untuk aku taunya bisa pas- lulus. Pas aku udah kerja di Spill Bukus, karena Bukus yang ke pegadaian. Bukus tuh gitu. siapa? Bukus tuh yang ngasuh aku gitu ya dari kecil. Keceplosan, harusnya nggak Keceplosan, ngomong. harusnya ngomong, tapi ngomong gitu karena beliau yang disuruh Iya. ke pegadaian. Terus habis itu gitu. reaksi kamu gimana pas tahu ternyata itu? Menitikkan air mata. Terus kamu ini nggak apa ke hujan-hujanan supaya air matamu tersamarkan oleh Iya. hujan? Atau enggak ngelihat ke atas gitu biar nggak menetes. Iya benar banget. Ya sih. tapi itu Harusnya gitu. tapi itu sedih banget sih, maksudnya mungkin kalau kita yang jadi ibunya mungkin kita udah sekolah udah aku bayarin, Iya, capek perhitungan gitu loh ya. tapi kamu Iya, enggak. mama Apa, nggak pernah mamaku, ngomong apapun sih sama aku, kayak pokoknya nggak usah khawatir. Ternyata di balik itu ada perjuangan yang kayak gitu sih. Keren. Mungkin semua ibu kayak gitu, cuma ada perjuangannya masing-masing. Iya, Dan ini adalah salah contoh. satunya contoh kayak gitu ya. Berarti Betul. luar biasa banget. Inspiratif. Kamu Aku bingung. Hah? Berkesan apa? Apa? Ayo. kamu nggak ada yang berkesan. Ingetin dong. Kamu yang berkesan ini aku tahu. Apa? Yang Itu, kena kuah pahamu bakso. kena kuah bakso. Oh iya, tadi tuh aku mau cerita itu, cuma takut teman-teman pengen lihat. Kenapa sih? Yang Kenapa ya sih? pokoknya kulitnya rusak. Nggak usah. Kenapa? Oh, Gampang. jadi bagi teman-teman yang belum tahu mungkin ya, aku tuh sama sebenarnya kayak kakakku ini. Jadi kita dulu tuh gara-gara itu juga, gara-gara pakai mantel. Gara-gara pakai mantel nggak kelihatan hujan-hujan. Terus mama beli bakso. Padahal mah sebenarnya kuah ya panas sih ya guys ya, kuah yang bener-bener kuah bakso mendidih. baru mendidih banget. Dan kita kan bayi. Bungkus plastik. Iya, di belakang ketenat pakai motor Tiger waktu Itu itu. umur berapa kamu? Waduh, nggak tahu Cuma deh. bisa nangis, pokoknya belum bisa ngomong. Oh, Jadi bisa mungkin sedini Masih itu lembek ya. banget. masih lembek banget, masih kulitnya. rawan Kurang. kulitnya. Heeh. 3 tahun. Jadi dia kan dibonceng di tengah, mama kan di belakang, papa di depan ya. Nah kuah baksonya itu kan ditaruh di samping dipegang, tapi karena ketutupan mantel jadi nggak tahu kalau kuah baksonya itu ternyata nempel ke betisnya dia. Karena Tapi di nggak nangis. nangis doang ya. Nangis doang dia. Nah yang uniknya adalah pas mantelnya dibuka hujan-hujanan, nangismu berhenti kata mama. Oh. Jadi karena kayak adem, nggak kenapa-napa. karena adem kan, kena air hujan. Oh. Jadi kamu adem, pas ditutup lagi, kamu nangis lagi. Jadi mau bingung. Nggak tahu. Ini apa anak pengen hujan-hujanan, apa enggak? Iya. Soalnya setiap dibuka kehujanan dia nggak nangis, tapi pas ditutup lagi mantelnya, kamu nangis lagi. Ternyata tak dinyana-nyana pas udah nyampe rumah itu kakinya udah melepuh. Karena tuh kan motor Karena kuah Tiger bakso. ya. Jadi di depan Iya. tuh nggak ada tempat untuk Nggak ada tempat untuk naruh jajanan, naruh bakso, Iya, naruh plastik. Plastiknya bener. dipegang, ternyata kena betisnya Sampai dia. sekarang Sampai masih? sekarang masih ada masih bekasnya. sampai sekarang masih. Dan itu- Tapi kayak tapi bener-bener sekaki gitulah. Iya. Dan awalnya tuh waktu melepuh itu tuh ya kayak kena knalpot biasa. Iya, tapi karena masih bayi, jadi kulitnya kan rawan. Jadi ngebekasnya sampai sekarang. Jadi kayak putih gitulah pokoknya lah. Gitu. Nah, Terus itulah kenapa kamu nggak pernah pakai celana pendek dari kecil. bener, makanya kayak aku harusnya kan anak cewek satu-satunya tuh ya pengen dibeliin rok, Iya. rok terus kayak ya pokoknya anak-anak Lucu-lucu cantik gitu. gitu lah, lucu-lucu. Terus kalau dulu waktu SD, oh iya inget banget waktu SD semplak 2 itu kan pakainya rok pendek, nggak ada rok panjang waktu itu, pakai rok pendek. Terus aku selalu pakai kaos kaki yang panjang itu sih. Untuk nutupin Oh, di betis. sedih betis banget ya. sih. Ah, Iya, terus kan Untung di betis. bener. Nah terus kan kalau mau wudhu tuh inget banget kalau mau wudhu tuh ya, kalau misalkan nyopot kaos kaki kan otomatis kelihatan kakiku kan. Nah itu tuh aku kadang lari-lari ngeliat kanan kiri dulu biar nggak ada orang yang ngeliatin aku. Insecure. Itu sih, itu aku udah ngerasa dari SD kelas 2an, ya kelas dari awal lah. Terus kalau mau wudhu tuh bener-bener ngeliatin belakang dulu, ada orang apa nggak, terus kayak dipepet-pepetin ngeliat gitulah biar orang-orang nggak ngeliat kakiku gitu-gitu sih. Itu yang kayak
ya karena udah gede terus kan pakai jilbab. Iya. Makanya Jadi pakai ya gitu. udah akhirnya itu terlupakan lah. Terus jadi kayak tertutupi. tomboy gitu aja sih. Karena pakai celana Karena pakai mulu. celana terus itulah asal-usulnya dia. Kayaknya ngaruh ke kamu juga nggak sih ya? Apa hubungannya? Kan enggak sih, aku notice kayak misalnya kita naik motor terus kadang kan panas. Maksudnya kalau aku Sensitif kena panas jadinya. aku biasa aja gitu, tapi kamu mesti panas jangan di sini. Iya, Kan kerasa nggak sih? iya. Iya, Iya, ngaruh iya. ke Soalnya moisturisnya ini karena dulu Mbak Nisa mama juga. merasa bersalah banget pas dia kakinya gitu dulu. Iya, maksudnya aku Oh connecting the dot. iya. Nah, terus sebenarnya waktu itu mungkin boleh dioperasi ya. Cuma kayaknya nggak expect kalau bakal melebar itu Semelebar ya. itu karena masih rawan kan kulitnya. Tapi akhirnya aku biasa aja sih pas Iya. udah gede. Maksudnya ya nggak sakit nggak apa, biasa-biasa aja. Cuman bekas sampai Bekasnya sekarang. aja, cuma kan di kaki ya. Kalau di tangan lah mungkin agak sensitif ya. Tapi ya udah aja karena kan pakai jilbab juga. Jadi kan Ya, mungkin dampak positifnya adalah aku jadi menutup kaki, tidak lenje-lenje. iya. Tapi kamu baru tahu ya tip ceritanya, cerita ini. Udah tahu dari dulu. Oh, udah tahu dari dulu ya. Aku udah baru tahu. Oh iya. Aku baru tahu. Kau baru tahu ya? Baru Kamu tahu. Kau belum pernah lihat berarti. Belum. Masa Mbak? Nanti aja. Iya, sorry. Ya pokoknya terluka lah. Nanti. Terluka tapi tak berdaya. Terluka lah, itulah pengalaman berkesan yang Belum cerita. Oh, dia yang Lisa. Aku juga baru inget tadi. Karena cerita tadi aku motor. inget itu gara-gara kamu cerita mantel. Tapi terus lupa ya. Iya, cuma kayaknya itu nggak berkesan deh, aku mikir gitu. Kesan sih. Berkesan Ya, sih. lebih- Oke, next. Kamu ada Last cerita one. berkesan apa? Oh iya, BTW ini guys, jadi usia kita ini sangat beragam. Kami kelahiran 97, ini 2001. kelahiran 2001 awal milenial berarti. Iya, nggak tahu. Kok nggak aku milenial mah Gen udah lama. Gen Z kan dari 97. Kami Gen Z. Kita ini- Gen Z aku milenial. Ini Enggak, Gen Z. kita peralihan. terakhir peralihan lah ya, milenial 97. Gen Z. Terus ini Gen Z banget. Ini kelahiran 2010. Ini Gen Z juga. 2010. 2010. 2010 Dia nggak Gen tuh- Z ya? Apa ya? 2010 tuh Piala Dunia nggak sih? Dia baru lahir. 2010 berarti gen Nggak tahu. alpha lah ya kayaknya. Kita lihat. Peralihan lah ya mungkin ya dia Jadi, ya. Jadi yang masih sekolah tuh tinggal dia. Ini udah pada kerja. Ini kerja kelas berapa tuh sekarang? Kelas 9. Kelas 9. Nah, kelas 9. Nah, mungkin dari anak kelas 9 derita hidupnya apa sih? Coba. BTW ada yang unik nih, dia sekolahnya di mana gitu-gitu, bukan yang sekolah. Oh iya, Bukan kami kan semua sekolah negeri nih. Kita bertiga. negeri. Oh, BTW negeri. kamu di sekolahnya di mana? Di pondok Di pondok pesantren. pesantren. Mungkin ada hal-hal unik yang kita nggak tahu nih di gimana negeri sih itu kayak apa. seru sih. Coba deket sini Paling dong. menyedihkan di pesantren tuh kayak apa sih? Iya. Apa kayak Atau bebas lah ya. adaptasinya tuh gimana? Dulu kan waktu kita anterin tuh dia nangis-nangis. Nah, kenapa sih? Apa sih yang bikin nangis waktu awal-awal tuh? Kayak Karena- berat banget gitu ya sampai Berpisah dengan orang tua pertama kali setelah berapa tahun ya? Setelah 12 tahun 12 bareng tahun, sampai kelas 6. Terus pas kelas 7 ngerasa pisah sama orang tua. yang tadinya apa mama Iya, papanya gitu. mama. Terus homesick. Musuh lah ya. homesick mungkin bahasa kerennya. Tapi kan itu cuma setahun kan Apanya? sedihnya. Iya. Nggak nyampe bahkan cuma berapa bulan aja Sampai kan. 2 bulan doang. Udah punya teman kan udah lupa kan. Apa terus sih? selama di dalam pesantren itu ada nggak yang sedih banget lah hidupnya nggak kebayang sama kita. Kebayang apa sih Yang ya? kayak lu tuh nggak tahu Misalnya gue. makanannya menyedihkan atau Susah. sengsaranya gimana, Sengsaranya. cerita menyedihkan di pondok bikin- pesantren. Apa sih bingung kok. Nggak usah nangis. Ini makanan deh misalnya kalau makan Kita kan bisa beli apa kalau kita kan aja. bisa beli apa aja. Kalau kamu makanan di pesantren makannya Makan apa? seadanya. Seadanya. Adanya tuh misalnya apa? Ya Lauk. kayak 3 kali sehari ada jatahnya sendiri. Oh. Nah, contohnya Contoh lauknya. lauknya sederhana kayak oyong apa Oyong. jangan Oyong. jangan Sayur oyong. Iya, Oyong nggak? sayur. Oyong tuh apa bahasa Indonesianya? Oyong tuh Terong. Bukan. Oh, bukan. Apa sih nggak tahu. Oyong lah. oyong. Nanti Coba komen ya guys. Oyong itu. searching Oyong. dulu deh. Oyong namanya. Oyong terus Oyong, jangan tempe. Jangan itu sayur ya guys. Sayur tempe. Sayur tempe. Iya, Lauknya sayur tempe. Ya
terus jangan timun. Bentar. Timun. Jangan sayur timun. Iya. Sayur timun. Timun, Nah, timun pernah di dengar oseng, nggak tuh? timun di oseng. Timun dioseng. Timun di oseng. Kalian pernah dengar nggak? Kamu aja deh, kamu pernah dengar nggak? Nggak. Kamu pernah nyobain nggak timun dioseng? Berarti kayak semacam acar nggak sih? Enggak, beda. Ada Tetap lomboknya rasanya gitu. rasanya kayak osengan gitu, Ada oseng lombok-lomboknya Oh, berarti di bawang. kayak ini deh, oseng kangkung. Iya, Tapi kangkungnya ganti timun. ya kayak apa capcay kayak Oh, kayak capcay ya, capcay Iya, ini. gitu. Bayangin capcay ya, guys. Terus sayurnya dikeluarin semua ganti iya, timun. gandul gitu, gandul yang hijau, Gandul tuh gambas, Papaya. pepaya muda. gambas, Ini daun ya pepaya. welok, Tapi diganti timun. ya Rasanya apa? ya gitulah. Bener nggak sih? Kecut Empuk-empuk gitu. kecut seger. Iya nggak sih? Kecut-kecut seger. Iya. Oh, jadi ya udahlah, adanya itu kayak gitu makannya, kadang Seadanya. sedihnya. Jadinya ya paling kayak dengerin cerita temen yang orang tuanya susah gitu tapi masih Nah. bisa mondokin Iya. anaknya, kayak Paling orang susah tuanya apa? cuma orang tua paling ini. yang udah apa, temanku kelas 9 udah nggak punya bapak, terus ibunya cuma nggak ada kerjaan, cuma bisa Serabutan iya gitu. tapi punya itu kayak peternakan bebek gitu, terus jadi apa, siapa sih anaknya itu kalau di pondok biasanya sering pulang gara-gara alasannya bantuin ibunya. Apa misal ada lagi temanku yang ayahnya sama ibunya ibunya kerja di luar, cuma terus kan gara-gara keluarga sakit kan, anaknya 3. Yang pertama seangkatan sama aku, yang kedua mondok di situ juga tapi perempuan, adik kelas, terus yang satunya masih kecil. Pas ibunya apa kerja di luar lah pokoknya, kerja di luar Jawa, terus ada kabar bapaknya sama anak-anaknya sakit semua, jadi ibunya pulang. Gara-gara nggak tega sih pada sakit semua, punya pulang, terus sampai sekarang belum balik ke kerjaannya lagi. Terus bapaknya cuma jualan martabak. Nah terus akhir-akhir ini martabaknya sepi, jadi Oh. bapaknya itu apa udah nggak jualan nggak lagi, kerja ya lagi. udah nggak kerja. Jadi apalagi temanku itu yang itu anak pertama, jadi anak yang paling diandelin gitu lah, orang laki ya. Jadi dia kadang cuma seminggu apa 2 minggu gitu cuma dijatah 50.000 dikasih sama ayahnya, juga nggak dipegangin tabungan. Kayak aku kan biasanya pegang tabungan iya, terus di apa uang pegangan iya, dia itu cuma dikasih uang pegangan. Terus kayak seminggu 2 minggu itu dijatah 50.000, kalau habis pulang sendiri. Terus misal ditanya kenapa pulang terus juga, pasti jawabannya bantuin ayah, bantuin bapak pak jualan martabak gitu, apa bantu rumah. Pokoknya gitu Terus lah. kenapa memutuskan untuk masih mondok temannya? Ya karena kasihan sama orang tua, udah dibayar. capek-capek ya, nggak mondok lagi juga percuma. Jadi itu juga niatnya dia SMA pengen mondok lagi, tapi melihat uang. ekonomi orang tua yang susah, jadi dia lebih milih mending nggak mondok terus bantu orang tua, biar adiknya aja yang mondok lagi lah, adik perempuan, biar adiknya aja yang sukses, dianya apa adiknya aja yang pinter agama, dianya bantu bapaknya aja, ya gitu. Oke, berarti mungkin dari kisah teman-temannya juga membuat inspiratif kamu sendiri ya. Ya, jadi Jadi semakin Jadi sebenarnya dia bukan nggak mau sekolah ya, cuma nggak punya duit aja. Ya? iya. Sebenarnya dia mau kan sekolah. pengen mondok lagi, pengen sebenarnya. Pengen, cuma Jadi karena semua finansial. anak teman-temanmu tuh walaupun susah apapun, sebenarnya mereka tuh pengen sekolah. Iya, pengen Benar. mondok lagi ya. Jadi Cuma biayanya mahal. karena aku ngelihat gitu, jadi aku orang aku gini juga apa bisa, kenapa nggak mondok lagi, eman-eman wong aku juga tercukupi. Wong malah teman-temanku yang pengen mondok nggak itu gara-gara ekonomi, malah dia nggak bisa, kasihan. Makanya jadi aku mending mondok aja, wong orang aku bisa juga dong ekonominya. punya ya. Jadi kasihan ngelihat Jadi teman-temannya. kalau gitu sekolah gratis guys, bukan makan gratis. Iya kan sebenarnya dia pengen Benar, sekolah benar. kan. Kalau Mungkin sekolahnya lebih ke- gratis ya uang yang harusnya
buat SPP bisa buat makan. Benar, bisa jadi. Di sekolahnya ini gratisin. Karena kalau oke. Lanjut. Dari pengalaman teman-temannya itu kan jadi akhirnya bikin semangat terus harusnya dong untuk sekolah. Terus dari makanan yang tadi mungkin apa adanya, jadinya bersyukur. Sayur timun. Kalian harus coba guys, oseng timun. Worth it Worth it nggak? untuk kalangan pelajar pondok. Enggak sih kayaknya. Tapi ya yang doyan aja gak sih? Iya, tapi nggak ada yang doyan sih. Susah. Ya paling ada lah seenggaknya kalau yang kayak gitu lah ya. Tapi hebat untuk ibu-ibu yang masak kreatif. Sampai kita aja nggak ada bayangan Nggak ada rasa. banget sih. Nggak ada bayangan rasa. Jadi kayak ya cukup unik Cukup unik. kayak gitu. Oke. Wah cukup, kita sebenarnya pun bener-bener nggak tahu ya Ya, ini podcast pertama kita. podcast pertama Sangat- kita Sangat tidak inspiratif. sangat ya. Jadi ya semoga Ini- ada yang bisa diambil. Iya sebenarnya buat arsip. Waktunya habis waktunya buat dengerin ini. Iya sebenarnya itu sih. Oke, thank you semuanya. Oke gitu aja. Semoga kita masih bisa bertemu di episode 2 Ya, tahun depan. ya tahun depan lagi kita mungkin setahun. Kalau kita ketemu gitu Iya, ya, mungkin BTW kita kan setahun sekali. jauh Setahun semua. sekali. Gitu semoga kita bisa setahun ke depan bisa punya pengalaman yang baru lagi yang bisa diutarakan ke teman-teman semuanya yang sudah nonton kayak gitu dari aku. Jangan lupa nonton Velocity kita. Iya, nanti kita akan di belakang ini kita upload ya, teman-teman. Selamat malam dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Kembali lagi di Keluarga Rahmat Family.